Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve. Kami panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang kepada narasumber Bapak Tommy Suryatama, juga panelis Pak Amin Raharjo, serta senior junior partisipan dari ESDM, dari LSK atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi, praktisi-praktisi, akademisi, juga publik sekalian. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Universitas Indonesia. Operator dipersilakan. Webinar kita hari ini bertopik Making Geopower More Affordable and Sustainable, a Chemical Engineering Perspective. Akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama,
pemaparan atau presentasi dari narasumber, kemudian diskusi terbatas antara narasumber dengan panelis. Selamat datang panelis Pak Sumaryadi. Kemudian bagian ketiga, diskusi terbuka antara narasumber dengan semua yang hadir di sini. Dan bagian penutup berupa pernyataan penutup dari narasumber dan panelis-panelis. Kita akan akhiri biasanya sebelum jam 5 sore. Pertama akan saya perkenalkan secara singkat sahabat saya ini, Tommy Suryatama. Narasumber kita ini alumni Universitas Indonesia, Teknik Kimia. Kemudian dari awal lulus sampai hari ini tampaknya bekerja di Nalco Indonesia. Pertama sebagai area manager atau technical service engineer, kemudian district manager, kemudian industrial technical consultant in heavy industry, itu tahun 2007 sampai 2010. Kemudian Southeast Asia Technical Marketing sebagai leader di situ. Kemudian Nalco Water Marketing Director. Setelah itu Ecolab ya, Ecolab Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Lalu Marketing Director. Selanjutnya mulai 2023 sampai hari ini sebagai Industrial Marketing Director Ecolab Indonesia. Selain itu beliau juga aktif di organisasi sebagai Chairman Chemical Engineering Alumni Association. Juga sebagai Head of Alumni Center Engineering Faculty Alumni Association University of Indonesia. Itulah gambaran singkat narasumber kita, seorang sarjana teknik kimia yang sudah berpengalaman 20 tahun, yang akan berbagi ilmu, pengetahuan, keterampilan kepada kita semua. Untuk itu kami panitia juga partisipan mengucapkan banyak terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Mas Adi. Tanpa berpanjang lebar, kita akan masuki bagian pertama saja, pemaparan atau presentasi dari Bapak Tommy Suryatama tentang bagaimana membuat tenaga panas bumi menjadi lebih affordable atau terjangkau dan lebih ramah lingkungan, sustainable. Silakan Pak Tommy. Saya bisa share screen ya, Mas Adi ya? Bisa, silakan. Udah jadi co-host kok. Oke. Bisa terlihat, Mas Adi? Jelas. Oke. Sip. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, Mas-mas, Mbak-mbak, teman-teman. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas kesempatan untuk bisa berbagi dan berdiskusi di acara Gatrik ini, Geothermal Insight. Ya tadi sudah diterangkan oleh Mas Adi, saya chemical engineer, jadi kesempatan yang langka juga untuk berbagi dan bisa berdiskusi dengan teman-teman Gatrik yang mungkin kebanyakan setahu saya elektro ya. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Mas Wing, terima kasih Mas Adi dan teman-teman semua untuk bisa berbagi hari ini, dan juga mungkin saya mendapatkan banyak masukan dari sisi lain, karena mungkin saya lebih cerita di sini adalah dari segi chemical engineering perspektif, dunia yang memang saya geluti atau saya pelajari dari kuliah sampai saya geluti sampai saat ini dalam pekerjaan ya. Jadi hari ini mungkin saya akan sharing soal making geopower more affordable dan sustainable gitu ya. Geothermal kita tahu mungkin dari kemarin ada Pak Remi, ada Pak Yudis, ada Riza cerita soal geothermal. Tentu teman-teman juga sudah sangat familiar bahwa
cadangan kita geothermal terbesar di dunia ya. Mungkin saat ini produksi baru nomor 2, tapi cadangan kita paling besar, dan geothermal itu salah satu green energy yang paling untuk base load paling baik gitu ya, karena dia tidak tergantung cuaca atau tidak tergantung iklim seperti angin dan juga matahari dan juga air gitu ya. Dia lebih stabil untuk base load, jadi cocok untuk menggantikan fossil fuel yang banyakkan adalah untuk mensupport base load gitu. Nah, challenge di geothermal adalah biayanya, yang challenge salah satu utamanya biayanya yang mungkin masih belum terjangkau oleh kebanyakan dari masyarakat kita ya. Harganya per kilowatt atau per megawatt itu masih relatif cukup mahal terkait dengan biaya eksplorasi, eksploitasi, kemudian juga production ya, investasi, banyak perlu capex yang besar, sehingga pengembangannya di Indonesia ini juga relatif cukup lamban gitu ya. Walaupun kita banyak mencapai kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, mungkin puncak-puncaknya saya pikir 2025 dan 2026 ini salah satu puncak penambahan geothermal power di Indonesia, tapi masih perlu banyak usaha untuk membuat geothermal power ini lebih affordable, lebih bisa bersaing dengan renewable energy lainnya, ataupun bisa bersaing dengan fossil fuel kalau bisa gitu ya. Dan juga mungkin walaupun geothermal itu renewable, masuk ke dalam renewable, tapi sebenarnya tidak seperti angin, matahari gitu ya. Geothermal juga banyak yang mengalami penurunan gitu ya, atau secara logika perlahan pasti akan mengalami penurunan resources-nya ya, sama seperti PLTA misalnya ya. Kalau hutannya dibabat, kalau ada perubahan iklim, jumlah airnya tidak seperti yang diprediksikan sebelumnya, makin tahun ke tahun makin berkurang. Demikian juga dengan geothermal, ada hal-hal faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk bisa geothermal lebih sustain, dan itu yang mungkin kita bahas ini. Bukan sustainable di sini bukan bahwa geothermal itu bukan renewable energy, bukan, tapi geothermal perlu banyak usaha untuk membuat dia lebih kompetitif, dan usaha-usaha itu juga harus diimbangi dengan usaha-usaha lain untuk membuat dia cost kompetitif tapi juga sustain ya, longer gitu umur geothermal field-nya. Mungkin itu yang saya mau sharing hari ini dan berdiskusi dengan teman-teman dari sisi chemical engineering. Mungkin ini hal yang mungkin baru dari teman-teman elektro ataupun mesin gitu ya. Dari sisi chemical engineering, kenapa chemical engineering menjadi penting di geothermal? Karena banyak permasalahan di mana chemistry menjadi penentu. Tidak seperti pembangkit yang lain gitu ya. PLTU, PLTG, PLTGU, nuklir, itu chemistry penting, tapi bukan menjadi salah satu faktor penentu. Ya. Masih banyak modifikasi yang bisa dilakukan dengan segi mechanical dan operation untuk membuat faktor chemistry menjadi lebih minor. Ya. Di geothermal, unfortunately, nggak bisa kita lakukan banyak hal untuk membuat chemistry itu menjadi minor gitu. Chemistry menjadi suatu hal yang cukup dominan yang menentukan apakah kita bisa beroperasi atau berproduksi megawatt yang seperti yang kita inginkan, bisa beroperasi dengan reliability yang kita inginkan, bisa beroperasi dengan maintenance cost dan lain-lain seperti yang kita inginkan. Jadi kalau kita bisa menemukan inovasi solusi yang lebih baik, lebih maju dari sisi chemistry, chemical engineering, kita akan bisa membantu geothermal, pembangkitan geothermalnya lebih affordable dari segi biaya, dan juga lebih sustain, lebih lama gitu ya. Umur dari baik sumber produksi maupun umur dari lapangan lebih lama. Sehingga in the end tentu purpose-nya mengaccelerate geothermal power development di Indonesia. Jadi nanti saya akan share, dan tetapi saya lebih banyak berharap banyak bisa berdiskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, buat masukan dari bapak ibu sekalian. Tentu benefitnya in the end kita ingin geothermal power Indonesia itu lebih besar gitu ya.
lebih besar porsinya di total pembangkit kita, mix energi kita lebih cepat. Itu yang saya pikir cukup penting gitu, karena kita sekarang masih di bawah, setahu saya masih di bawah rencana itu blueprint energi kita, dan bisa beroperasi lebih lama gitu ya, bisa beroperasi lebih lama sampai ke anak cucu kita masih punya energi dari geothermal yang cukup dominan untuk membantu pembangunan kita. Mungkin itu saya mulai dulu tujuannya dan mungkin benefitnya. Tentu diharapkan saya bisa mendapatkan banyak masukan dari diskusi kita hari ini. Ini saya pikir kemarin sudah di-share Pak Remy dari Ormat juga, cuman saya kemarin nggak sempat ikut Riza, cuman harusnya sudah banyak yang share ini, tapi mungkin ada baiknya juga kita refresh. Jadi geothermal resource gitu itu diklasifikasi banyak versi. Yang saya mau share ini adalah yang Internet Geothermal Association. Jadi basically itu ada tiga klasifikasi. Yang pertama adalah hot water, ya, hot water geothermal. Ini biasanya dipakai untuk air panas buat pariwisata ataupun buat pusat-pusat kesehatan gitu ya. Itu temperaturnya di bawah 200 derajat. Kemudian ada sistem di mana two phase, artinya ada dua fase. Ada steam dan ada liquid ya. Di situ ada low enthalpy dengan temperatur 200 sampai 250 sampai high enthalpy di mana temperaturnya daripada fluidnya bisa 200 sampai 350 derajat Celcius dengan tentu kandungan enthalpy yang berbeda. Semakin tinggi temperatur tentu semakin tinggi enthalpinya. Nah, di sini ini udah bisa dari low dan high inilah adalah resource yang digunakan untuk membangkit biasanya, bukan untuk leisure ataupun untuk pariwisata, untuk membangkit baik itu flash ataupun flash dikombin dengan binary itu yang kemarin mungkin Pak Remy banyak cerita tentang binary teknologi baru yang memang digunakan untuk bisa mengutilisasi geothermal field lebih generate lebih banyak dan lebih efisien ya. Kemudian yang ketiga adalah two phase vapor dominated gitu ya. Ini yang paling jarang tapi paling besar entalpinya, jadi lebih banyak steamnya. Even kadang-kadang kalau kita bilang dry steam gitu ya, temperaturnya 250 sampai 350, tapi dia bentuknya mainly adalah steam. Nah, ini biasanya cukup flash aja udah cukup gitu, karena emang nggak ada liquidnya sangat kecil sekali. Ini misalnya Kamojang gitu ya, Kamojang atau mungkin sebagian daripada Salak dan Wayang Windu di mana liquidnya itu kecil sekali. Biasanya cukup pakai flash, masuk separator, kadang-kadang juga separatornya nggak ada liquidnya, totally steamnya akan sedikit dipurify gitu di separator untuk mengurangi moisture, kemudian langsung pergi ke turbin uap ya. Ini yang awal-awal dieksploitasi oleh Indonesia gitu. Kamojang, Salak, mungkin daerah-daerah Pengalengan, katanya Jawa Barat itu Priangan itu dibuat ketika Tuhan tersenyum gitu ya. Alamnya indah, kemudian sumber energinya terutama geothermal itu sangat menguntungkan ya. Energinya tinggi sekali sehingga dengan sistem yang sederhana aja sudah menghasilkan listrik yang cukup besar. Sampai sekarang Kamojang masih beroperasi, sehingga saya mungkin tahun 76-an 78 itu udah pertama kali dieksploitasi dan diproduksi, sampai sekarang masih terus gitu ya, bisa untuk berproduksi gitu. Dan itu tidak banyak masalah. Jadi kalau kita bicara secara chemistry, Kamojang, Pengalengan, kemudian itu Salak gitu ya, nggak begitu banyak masalah dengan flash plant chemistry ya. In other hand tuh salesnya Ecolab atau Nalco kecil tuh kan, nggak banyak masalah secara chemistry. Nah, kalau kita lihat grafik di samping, unfortunately gitu, vapor dominated system kita tuh yang bukan yang paling besar. Cadangan kalau kita bilang Indonesia tuh berapa? 27 gigawatt gitu ya. Unfortunately, vapor dominated system seperti Kamojang dan teman-teman itu bukan yang dominan. Itu total Indonesia mungkin cuma sekitar 1 gigawatt aja. Ya.
Dan itu 58% sudah kita gunakan, ya. Hampir lebih dari setengah daripada resources-nya sudah diutilisasi. Tentu ada resources lain, tapi mungkin juga banyak tantangannya, gitu, baik lokasi maupun cadangannya cuma sedikit, gitu ya. Kemudian lokasi yang mungkin hutan lindung lah, di tempat apa namanya, mungkin terkait dengan agama dan kepercayaan, gitu. Jadi nggak bisa juga dieksploitasi sampai semuanya. Itu ada halangan-halangan. Kemudian ada yang medium enthalpy, gitu ya, dan LDS artinya low enthalpy liquid dominated itu lebih besar 1,4, gitu ya. Kemudian yang high enthalpy tapi liquid, gitu ya, bukan steam. Kemudian ada medium enthalpy, itu yang medium enthalpy dan low enthalpy itu ada cadangan kita yang paling besar. Total mungkin ya hampir 14 gigawatt, gitu ya. Hampir 14 gigawatt, dan di area ini sebenarnya kita masih rendah utilisasinya, ya. Utilisasinya masih rendah. Masih banyak sekali resources yang belum kita gunakan untuk membangkitkan energi. Nah, ini lokasinya tersebar di Sumatera, di Sulawesi, di Indonesia bagian timur, ya, Maluku. Itu kebanyakan adalah medium dan low enthalpy, dan itu liquid dominated system, gitu ya, liquid dominated resource, gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan di pembangkit geothermal, bahwa ini ada untapped resource, tapi itu low to medium enthalpy, artinya dia punya energi tersedianya itu tidak setinggi per ton atau per kilo ataupun per meter kubik. Itu tidak sebesar di two phase vapor dominated, gitu ya, ataupun high enthalpy yang liquid. Ini enthalpinya rendah. Jadi tapi ongkos untuk bikin sumurnya mungkin sama aja, dan kadang lebih besar karena lokasinya mungkin remote, gitu ya. Lokasinya remote, untuk bangun transmisinya mungkin jauh ke tempat-tempat pengguna, gitu ya, user, gitu ya. Dan energi yang bisa di-generate per ton brine, gitu, per ton fluidnya itu lebih kecil megawattnya, karena dia enthalpinya kecil. Padahal harga listrik kita kan juga rendah, ya, bisa dibilang, ya, dengan relatif terhadap pendapatan masyarakat kita, gitu. Nah, ini adalah tantangannya di kita, bagaimana kita bisa utilize low dan medium enthalpy ini lebih banyak dengan cost yang lebih affordable buat masyarakat. Nah, dari sisi energi sudah ada kandungan enthalpy, ya, kualitas energi yang rendah, tapi juga ada masalah lain, gitu ya. Semakin basah, semakin banyak air di dalam sistem sumur kita atau fluida kita gunakan untuk pembangkit, semakin banyak masalah chemistry, karena pelarutan mineral itu ya paling banyak di air, gitu ya. Air itu pelarut yang paling baik. Jadi kalau dia sistemnya steam, biasanya silikanya rendah tuh, kalau semua kayak Kamojang itu rendah, Wayang Windu itu rendah, ya. Karena padatan itu susah larut di vapor phase, gitu ya. Kalsiumnya rendah, silikanya rendah, sulfatnya rendah. Tapi kita bicara liquid, apalagi liquid dominated system, kita akan mengandung mineral-mineral lebih banyak, konsentrasinya lebih tinggi, gitu ya. Konsentrasinya lebih tinggi, yang mana mineral-mineral ini akan menimbulkan permasalahan ketika dia diangkat dari sumur, kemudian digunakan untuk membangkit, gitu. Teman-teman biasa di PLTU tuh turbin, gitu, apalagi yang high pressure, gitu ya, itu demineralized water sistemnya atau pretreatmentnya udah bertingkat-tingkat, gitu, udah pakai RO, pakai kation, pakai anion, pakai mixed bed. Ingin supaya airnya semurni mungkin, karena kita tahu turbin tuh nggak bisa terima steam dengan quality yang banyak, di soft solidnya tinggi, gitu ya. Silikanya mungkin even 20, even sekarang 10 ppb kalau kita bicara super critical boiler, gitu ya. Unfortunately di geothermal kita nggak bisa untuk dimurnikan dulu fluida kita. Fluida kita adanya di bawah 2 km di bawah permukaan, kita bor, kita ambil,
Nggak bisa kita masukkan ke pretreatment dulu, di remove dulu mineralnya, nggak bisa karena nanti energinya makin berkurang gitu ya, temperaturnya makin rendah, makin banyak yang kebuang. Jadi kita nggak bisa melakukan pemurnian fluida air yang pergi ke pembangkit kita seperti kita di PLTU, seperti di PLTGU ataupun di nuklir. Nah, ketika dia masuk ke dalam plan kita, unit operation kita surface gitu ya, surface unit operation gitu dari subsurface, itu bisa create banyak masalah gitu ya, banyak masalah. Masalah ini semakin timbul ketika kita melakukan usaha-usaha mechanical untuk bisa mengekstrak energi lebih banyak gitu ya, misalnya merubah pressure gitu ya, merubah pressure untuk dapat apa namanya dicekek gitu ya, misalnya dicekek dikit supaya pressure-nya agak turun untuk dapat volume yang lebih besar ataupun even dinaikkan gitu ya, atau dimasukkan separator dulu karena kita mau misahin liquidnya yang pergi ke steam itu pergi turbin itu harus kebanyakan steam itu, liquidnya sedikit mungkin, itu akan meningkatkan konsentrasi mineralnya di sisi liquid ya, di sisi liquid karena mineralnya nggak mau pergi ke steam gitu, mineralnya banyak di liquid sehingga liquidnya konsentrasinya mineralnya meningkat. Dan yang satu yang mungkin jadi halangan terbesar dari apa namanya utilisasi medium dan low enthalpy dari segi chemistry adalah semua pengambilan energi itu tentu akan menurunkan temperatur ya, menurunkan temperatur. Nah, penurunan temperatur ini yang tentu seringkali juga ada penurunan pressure gitu ya, itu akan mengubah banyak hal dari segi chemistry, terutama dari segi kelarutan gitu ya. Kelarutan mineral, kelarutan dissolved gases gitu ya di dalam fluida. Nah, ketika temperaturnya turun itu, kalau kita belajar kalau garam temperaturnya naik dia makin larut gitu. Tapi dari water treatment terutama geothermal banyak sekali mineral yang temperaturnya kita rendahin, kita turunkan temperatur fluidanya, justru kelarutannya berkurang. Ya, justru kelarutannya berkurang. Sehingga yang tadinya larut menjadi tidak larut, kemudian menjadi mengendap, kemudian jadi deposit, jadi kerak, entah itu di two phase line kita dari wellhead sampai ke separator, entah di separatornya, entah di turbinnya gitu ya, dan di binary gitu. Yang sekarang kita mungkin teman-teman kemarin juga udah dengar dari Pak Remy, kita mengekstrak energi lebih banyak dengan menggunakan binary-nya di heat exchanger-nya. Ya. Dan ketika terjadi deposit di situ ya akan mengganggu semua hal, gitu ya. Mengganggu semua hal, baik dari flow, dari heat transfer, even harus plant shutdown. Harus plant shutdown karena harus dibersihkan dulu tuh heat exchanger-nya, harus dibersihkan dulu separatornya karena flow-nya udah turun jauh daripada desain, kemudian juga heat transfer-nya juga jauh dibagi desain. Jadi dan ini mineral ini dari sumur ke sumur, beauty-nya gitu apa, challenge-nya dan juga tapi saya pikir itu beauty-nya, keindahannya. Setiap sumur tuh berbeda kandungan mineralnya gitu ya. Ada yang metalnya tinggi, ada yang silikanya tinggi, ada yang dissolved gas-nya tinggi gitu. Even satu lapangan berdekatan gitu, antara sumur dengan sumur itu chemistry-nya bisa berbeda dan bisa significantly berbeda gitu, pH-nya berbeda dan lain-lainnya berbeda. Sehingga satu solusi nggak bisa diterapkan di semua, even nggak bisa diterapkan di satu lapangan gitu. Beda sumur mungkin harus beda solusi, dan ketika dari satu sumur dicampur dengan sumur lain masuk ke header, itu chemistry-nya akan berubah juga dan itu jadi bisa menimbulkan permasalahan yang lain. Jadi basically is kompleks gitu ya. Ini masalah yang kompleks di chemistry karena resources-nya bisa berbeda, kemudian dengan perlakuan yang berbeda di surface, perubahan pressure, kemudian ada peningkatan konsentrasi karena separator, ada penurunan temperatur di exchanger dan mungkin di separator, itu akan membuat permasalahan yang berbeda ya. Itu mungkin ya itu chemical engineering-nya ya, yang kenapa chemical engineering menjadi penentu itu. Kemudian juga kemarin mungkin udah kita Pak Remy, mungkin Riza juga bahas gitu ya, Pak Yudis gitu juga mungkin, adalah bagaimana sih kita mau maximizing low to medium enthalpy gitu ya. Dari segi mechanical operation, dari segi teknologi proses, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan gitu ya. Beberapa hal yang, sorry, mungkin pointer. Yang pertama adalah double flash, artinya dia diuapkan, di flashing 2 kali gitu.
brine-nya. Misalnya oke, masuk pertama 13 bar dari wellhead, kemudian dijadikan flashing pertama 10 bar itu. Steam dari bagian separator dialirkan ke turbin high pressure gitu ya. Kemudian liquidnya dari bottomnya separator masuk lagi ke another separator. Nah, di flashing lagi. Mungkin bisa dapat 3 bar, mungkin bisa dapat 2 bar, 4 bar tergantung. Yang steam itu nanti dialirkan lagi ke low pressure turbine itu section gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan megawatt yang lebih besar dari flow yang sama, karena paling besar biayanya itu geothermal itu adalah membuat sumur gitu, menggali sumur dan mendapatkan hasil ya. Jadi semakin banyak dari satu sumur kita bisa ambil energinya, semakin rendah total biaya pembangkitnya, karena paling besar biayanya adalah mendapatkan produksi dari sumur. Tapi dengan memflashkan 2 kali itu, menurunkan tekanan 2 kali, kita akan merubah konsentrasi, kita akan merubah pressure dan merubah temperatur daripada fluida gitu ya. Sehingga ini kalau kita ini bahasa chemistry, mohon maaf, ini adalah saturation index gitu ya. Yang mainly mungkin banyak orang silica saturation index. Itu semua akan menaikkan perubahan konsentrasi, pressure, menaikkan saturation index daripada mineral, terutama silika dan teman-temannya, yang bisa mengakibatkan scaling gitu. Jadi kita berhasil mendapatkan improvement dari ekstraksi energi sehingga kita bisa pakai energi lebih banyak, tapi kita mendapatkan masalah lain, which is scaling gitu ya. Dan kalau ini tidak terkontrol, plant menjadi tidak reliable. Produksi akan turun, maintenance shutdown, unscheduled shutdown, dan lain akan naik sehingga availability-nya akan berkurang. In the end, biaya produksi kita akan naik gitu ya. Dan juga mungkin penalti PLN dan teman-temannya gitu, karena kita seringkali berhenti, seringkali tidak bisa produksi seperti yang diinginkan, yang seperti ditargetkan, seperti yang ditandatangani di PPA. Yang kedua adalah flash di depan, kemudian di liquidnya dari separator itu dialirkan ke binary. Kemarin Pak Remy banyak bicara ini sama aja, dan ini akan men-change in konsentrasi karena di separator, pressure, dan juga yang paling besar adalah temperatur, karena binary akan mengambil temperatur jauh lebih besar, mengambil energi jauh lebih besar dibanding proses yang lain gitu ya, karena dia pakai organic fluid gitu, jadi bisa ngambil energi lebih banyak. Temperaturnya akan turun sehingga scaling juga akan naik gitu ya. Kemudian binary aja, ini ada plan yang cuman memang hampir nggak ada steamnya, dan malah kalau ada kita pasang flash maka akan banyak isu dan tidak dapat produksi yang lebih besar gitu ya. Itu temperaturnya diturunin gitu, jadi nggak ada perubahan konsentrasi sebenarnya, tapi tetap aja karena perubahan temperatur tendensi untuk scaling atau depositnya lebih besar ya. Oke, kalau scaling gimana gitu, ya udah temperaturnya naikin aja gitu ya, nggak usah terlalu banyak separator gitu, ya sudahlah gitu, nggak usah banyak penurunan pressure atau nggak usah banyak terlalu diambil energinya basically, sehingga pressure dan temperaturnya tidak terlalu banyak berubah. Nah, ketika ini generation-nya menjadi less gitu ya, harusnya kita bisa dapat 10 mega, ya udahlah 7 mega aja, karena kalau jalan 10 mega scaling, deposit, kemudian unreliable plan-nya, dan itu membuat harga produksi kita menjadi lebih tinggi gitu ya, karena dari sumur yang sama, dari resource yang sama, kita cuma bisa mengenerate megawatt yang tidak maksimal gitu. Jadi ini adalah gap-nya dari segi chemical engineering, gimana kita bisa memaksimalkan energi yang kita ekstrak, terutama dari low to medium enthalpy, sebanyak mungkin kita bisa ambil energinya, yang akan berakibat kenaikan konsentrasi, yang akan berakibat temperatur yang lebih rendah, yang mengakibatkan pressure lebih rendah, tapi kita bisa masih mengkontrol scalingnya, sehingga bisa mengenerate power lebih banyak, sehingga in total lebih rendah biaya pembangkitannya gitu ya. Jadi itu mungkin gap-nya yang mungkin ya dari berapa puluh tahun lalu, tapi karena kita makin banyak binary itu gap-nya makin terasa makin besar, sehingga Ecolab teman-teman coba mencari solusi dari ini gitu ya. Ini adalah gambaran aja Pak, jadi typically sampai mungkin 2 tahun lalu, sampai sekarang, kalau binary itu outlet temperaturnya
biasanya dibatasin tuh 140 derajat. Kenapa 140 derajat? Nah, ini yang menariknya. Kenapa 130, 140 itu bukan karena kemampuan eh, proses teknologi nggak bisa ngambil energi lebih banyak gitu. Apa itu bisa heat exchanger desain, kemudian juga pemilihan daripada organic food bisa gitu. Ya, didesain untuk ambil energi lebih banyak. Tapi dibatasin 140 oleh teknologi licensor maupun EPC karena hanya teknologi saat itu hanya mampu untuk sampai 140 derajat. Di bawah itu kebanyakan pasti scaling gitu ya, pasti scaling gitu. Itu waktu itu mungkin cuma satu, kalau kita bilang secara chemistry aspirasi cuma ya 1,2 1,3 aja nih mampunya. Itu the best available teknologi. Sementara kalau kita turunkan temperaturnya menjadi misalnya 100 gitu, itu udah dua, itu nggak ada teknologi chemical yang mampu untuk mencegah saturation index silika S2 ini adalah simulasi kita 700 ppm aja silika gitu ya, terus ppm itu ya sarula, sorik parapi itu around itu tuh numbernya tuh Dieng paling tinggi gitu ya dengan reservoir temperatur 260 dan 13 bar pressure. Nah kalau kita turunkan sampai 80 gitu itu silika saturation index-nya 3 even mungkin di atas 3 gitu sampai 3,5 tuh ini scaling potensialnya lebih tinggi, tapi energi Indonesia juga lebih banyak. Operationnya menjadi tidak reliable kan, banyak maintenance-nya gitu ya. Harus berkali frekuensinya mungkin baru 2 minggu jalan harus di cleaning, baru 1 minggu jalan harus di cleaning. Jadi tantangannya dari segi chemical engineering bagaimana kita menurunkan temperatur, memaksimalkan energi extraction tanpa mengalami masalah terutama di scaling potensial gitu ya. Yang menjadi challenge waktu itu teman-teman di Ecolab untuk bisa mendevelop chemistry teknologi yang bisa handle temperatur rendah gitu ya. Ini bisa dilihat berapa sih megawatt yang bisa ditambahkan, tentu aja ini relatif ya, karena memang ini pakai kalkulasi asumsi dengan entalpi tertentu, dengan silika tertentu, dengan pressure tertentu. Kan bisa jadi gambarannya karena ini relatif itu 140 derajat kita dapat megawattnya misalnya untuk cuma 100 ini berapa nih ya 100 ton per hour nih fluida itu cuma 0,6 megawatt aja, tapi kalau kita bisa 80 itu kita bisa di atas 1 gitu, even 1,7 1,8 megawatt itu per 100 ton, jadi bisa naik hampir 2 kali lipat gitu, even mungkin lebih lipat 2 kali lipat seandainya kita bisa mengekstrak lebih banyak dan menurunkan temperatur menjadi lebih rendah. Tantangannya tentunya tendensi untuk deposit tuh melonjak makin tinggi gitu ya sampai 3 gitu ya. Ini adalah challenge yang kita hadapin mungkin 3 tahun lalu itu. Saya ingat Riza, masa nggak bisa gitu Tom gitu ya. Saya mau plan saya jalan 80-an lah, kalau bisa 70-an lah keluaran. Saya bisa supaya production cost-nya turun gitu. Sumur saya juga bisa diutilisi lebih banyak. Bisa lah gitu. Dan ini tantangan sebenarnya yang saya cukup senang, tantangan ini diberikan Ecolab, itu perusahaan multinasional, base-nya di US, di St. Louis dan Naperville. Tetapi development ini dilakukan oleh anak-anak Indonesia gitu. Teman-teman UI, teman-teman ITB, teman-teman UGM yang kerja di Ecolab merasa bahwa ini problem Indonesia karena Amerika kenapa nggak punya teknologi ini, mereka nggak ngalamin hal yang sama gitu. Silikanya berbeda dan juga binary itu sesuatu yang nggak begitu populer gitu ya di Amerika karena memang mungkin dia punya renewable banyak optionnya, sementara Indonesia geothermal itu option dan itu low to medium enthalpy-nya besar. Kita merasa ini tantangan Indonesia. Kalau Indonesia nggak bisa menemukan solusi ini, agak terhambat pengembangan geothermal dan juga bisnisnya Ecolab itu juga terganggu. Ini another hand. Ini kalau geothermal nggak tumbuh kita juga terganggu. Tapi thanks gitu buat teman-teman geothermal producer gitu ya, yang banyak memberikan juga kesempatan bagi kita gitu, challenge, tantangan bagi kita. Masa nggak bisa sih, ayolah gitu, ayolah dicoba gitu. Sehingga kita mencoba mendevelop untuk bisa mencegah pembentukan deposit ini sampai temperatur yang sangat rendah gitu ya. Kemudian sehingga membuat produksi listrik dari geothermal lebih affordable. Jadi kita ada namanya pertama kali itu silika kontrol, karena mainly ada silika, walaupun ada silikat, ada
kalsium sulfat, ada kalsium karbonat, dan metal-metal sulfide, tapi mainly adalah silika dan silikate sebenarnya isunya ketika kita menurunkan temperatur menjadi rendah gitu ya. 10 tahun lalu kita punya silika kontrol 10 tahun lalu silika kontrol 1.0 kita bilang itu cuma sampai 1.2 gitu ya. 1.2 saturation index gitu. Itu mungkin temperatur ya tadi 130, 140 derajat Celcius. Oh, mungkin 4-5 tahun yang lalu kita launching silika 2.0 itu bisa sampai 2.5, itu 2 kali lipat ya. 2.5 2 kali lipat tuh mungkin temperatur udah drop sampai 100-an ya, sampai 100-an. Baik, dan juga bisa menghandle bukan hanya amorphous silikat tapi juga metal silikat. Tapi ternyata geothermal producer pengen lebih rendah lagi tuh, lapangan-lapangan yang mau dikembangkan dan binary yang semakin banyak direncanakan, pengen temperaturnya lebih rendah lagi karena harga listriknya mungkin belum cukup menarik gitu, belum cukup atraktif gitu. Jadi harus diekstrak lebih banyak lagi nih gitu ya. Sehingga mungkin tahun lalu atau tahun yang lalu kita develop namanya silika 3.0 gitu ya. Itu sudah sampai 3.5. Jadi kita bicara itu, saya pikir temperatur terendah yang kita bisa running itu sekitar 75 derajat Celcius gitu ya, di salah satu binary power plant. Dan juga monitoringnya makin banyak tuh, heat transfer segala macam, karena resikonya makin tinggi beroperasi pada temperatur rendah, resikonya makin tinggi, kita perlu monitoring yang lebih ketat gitu ya, lebih online, sehingga kita bisa lihat kalau ada penurunan heat transfer, apakah itu terjadi pada memang deposit atau perubahan flow atau yang lain, sehingga kita bisa mengambil corrective action. Karena beroperasi pada temperatur rendah itu resikonya banyak, sementara power plant yang paling diandalkan adalah availability dan reliability, jadi perlu monitoring yang lebih ketat. Sampai silika 3.0 itu sebenarnya sudah banyak, belum semua, sudah banyak, tapi permasalahan dari segi chemistry soal penurunan temperatur bisa di-solve gitu ya, bisa di-solve. Tentu ada beberapa case, Dieng misalnya itu 1000 ppm itu silikanya dengan arsenik dengan teman-temannya yang masih challenging gitu ya, tapi sebagian besar bisa di-solve gitu. Sebagian besar bisa di-solve. Sehingga banyak binary yang merasa nggak takut lagi gitu. Ormat mungkin juga merasa, oh bisa dong turunin, saya bisa turunin lagi gitu. Turboden gitu yang seperti Ormat juga, oh bisa turun ya ternyata ya. Ecolab pada teknologinya bisa turun temperatur. Sehingga dia bisa bangun binary yang lebih efisien, lebih besar, generator lebih efisien gitu ya. Karena dengan bisa turun temperatur itu megawattnya naiknya jauh lebih tinggi. Ini bisa dilihat dari 0,62, kalau 80 tuh dengan 100 ton per jam dengan temperatur inlet binary 190 itu lebih daripada 2 kali lipat gitu power yang bisa di-generate dari sumber yang sama, dari sumber produksi yang sama. Dan ini dulu typical operation atau 1.0 nih, 2.0 kita punya silicon emitter 100 derajat, dan 3.0 bisa sampai 80, 75, 80 derajat ya. In one side dari segi chemistry, sebagian dari segi ekstraksi energi dari sisi chemistry, sebagian besar sudah di-solve gitu ya. Tapi enaknya indahnya geothermal itu, kita solve satu hal, indahnya engineering saya pikir, kita solve satu hal, ternyata mungkin ada hal-hal lain gitu yang timbul, ada challenge lain yang timbul tuh. Kenapa pekerjaan engineer masih menarik, walaupun saya udah 30 tahun kerja, engineering masih menarik karena selalu ada persoalan baru yang harus kita selesaikan, kita harus cari jalan keluarnya gitu ya. Masalahnya apa kalau kita nurunin temperatur lebih rendah gitu? Teman-teman mungkin ada yang sudah familiar, mungkin ada yang mungkin belum familiar. Jadi reservoir itu sama seperti reservoir lain gitu, minyak gitu misalnya, gas gitu ya, itu cadangannya bukan forever gitu, bukan tidak terbatas, terbatas gitu ya, karena dia air di bawah tanah yang melewati daerah di mana ada magma gitu, sehingga dia terpanaskan menjadi fluida yang panas gitu. Tapi air ini berasal dari mana? Air ini berasal dari air permukaan, berasal dari air di bawah tanah yang kalau diambil, tadinya nggak diambil gitu
berjuta-juta tahun mungkin nggak diambil, sekarang kita ambil gitu. Tentu cadangannya akan menurun, dan kalau cadangan menurun, produksinya akan menurun gitu. Sehingga megawattnya akan turun. Kemudian teman-teman yang geothermal ini gimana ya supaya air ini, reservoir ini nggak cepat turun gitu ya. Tentu menjaga hutannya, menjaga daerah resapan air. Tapi salah satu yang penting adalah mengembalikan fluida yang diambil panasnya tadi, air tadi, brine, untuk diinjeksikan ke dalam bumi lagi, ya. Namanya reinjection well. Teman-teman geothermal sangat familiar. Saya cuma tahu sedikit-sedikit aja. Reinjection well ini adalah sebagai recharge daripada production well. Kita berharap dengan menginjeksikan di titik tertentu yang perhitungannya saya pikir cukup rumit gitu ya, simulasinya, jaraknya, kedalamannya, lokasinya, sehingga fluida brine tadi yang sudah diambil panasnya diinjeksi ke dalam bumi lagi, kemudian dia mengalir ke production well. Of course di dalam perjalanan ini mereka akan mengalami pemanasan secara gradual sampai dia ke sumur, kemudian dipanaskan lagi di dalam sumur ini oleh magma sehingga dia mencapai temperatur dan tekanan yang diinginkan. Itu konsepnya, dan ini terbukti bisa menaikkan, memperpanjang umur sumur dengan sangat signifikan, dan semua geothermal power plant harus atau mengimplementasikan hal ini gitu ya. Nah, ketika kita mengambil panas lebih banyak, temperaturnya lebih dingin keluarannya, temperatur brine itu lebih dingin reinjeksi, ada resiko bahwa temperatur reservoir akan lebih dingin karena yang sekarang diinjeksinya lebih dingin gitu ya. Kalau orang bilang tuh ada hot reinjection, ada cold reinjection gitu ya. Semakin cold, semakin colder fluid yang kita injeksi, semakin besar peluang bahwa dia tidak akan mencapai temperatur di production well, temperaturnya tidak nyampe seperti yang kita inginkan. Tentu aja lokasi, kedalaman, segala macam, teman-teman geologi, geofisik lebih jago lah ya untuk menentukan tempatnya. Tapi resiko itu ada, potensi itu ada. Jadi oke, kita udah bisa ambil 80 derajat yang tadinya mungkin 140, tapi resiko untuk mengalami pendinginan di production well tentu lebih besar yang 80 derajat dibanding 140 gitu ya. Kalau udah dingin itu temperaturnya turun, pressure-nya turun, jumlah fluida, steam dan pun liquidnya turun gitu ya. Karena turun sehingga megawattnya turun gitu. Dan ketika itu yang terjadi, megawattnya turun, sumurnya nggak mampu lagi, perusahaan geothermal harus mengebor sumur baru gitu ya. Mengebor sumur baru, dan ini akan merubah semua portfolio finansial yang tadinya dia pikir umurnya 20 tahun dalam perhitungan profit and loss-nya ataupun dulu waktu visibility study-nya economical, dia pikir oke, ini sumur ini umurnya 10 tahun nih, decline-nya setahun misalnya 5% gitu ya, akan decline. Sumur itu akan decline, jadi geothermal tidak purely sustainable forever seperti matahari, jadi dia akan decline, tapi mungkin decline-nya 5% gitu ya, jadi masih tahan sampai 10-15 tahun, tentu even 20 tahun. Tapi karena kita ambil energinya lebih banyak gitu, ini umurnya jadi lebih pendek, sehingga kita harus menggali sumur dengan waktu yang lebih singkat, baru 5 tahun atau baru 10 tahun kita harus menggali sumur lagi, which is the biggest cost gitu ya dari geothermal production adalah menggali sumur. Jadi tadinya kita ingin mendapatkan revenue, mendapatkan generation, menurunkan cost dengan ngambil energi lebih banyak dari satu sumur, sekarang kita dapatkan itu tapi umur-sumurnya pendek sehingga kita harus gali sumur lagi, sehingga cost-nya bisa naik lagi gitu secara long term. Itu adalah challenge selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengekstrak energi? Tadi ada scaling segala macam, chemistry udah bisa solve hampir semuanya. Tapi kita juga ingin menjamin bahwa umur sumur itu juga seperti yang kita targetkan, gitu. Even kalau bisa ya lebih lama. Jadi sustainable energy production itu menjadi challenge setelah kita bisa memaksimalkan energy extraction dari lapangan kita, sumur kita. Jadi tantangannya itu bagaimana kita tadi has energy extraction with optimum cost gitu ya. Ada binary, ada chemical solution, ada pompa submersible pump ya segala macam. Tapi juga
bagaimana kita manage reservoir kita lebih baik sehingga kita punya visibility, kita punya data yang lebih akurat. Berapa sih, di mana sih kita berapa rendasi temperatur yang paling optimum sehingga kita bisa merecharge sumur kita dan mendapatkan produksi yang sustain dalam jangka waktu yang kita inginkan gitu ya. Jadi itu tadi kenapa judulnya Affordable and Sustainable Geothermal Operation gitu ya. Di Ecolab sendiri, Nalco Water sendiri kita bagi dua. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa affordable ya, itu ada skill inhibitor, ada corrosion inhibitor, karena sumur-sumur yang tersisa juga banyak kan asam tuh ya, karena di pinggir gunung berapi tuh kalau di Jawa Barat ya pH-nya 6 gitu ya, 5,5 6, di beberapa tempat di Sumatera pH-nya 3, jadi perlu alloy yang sangat mahal baik di sumur maupun di surface equipment. Kemudian juga bagaimana kita bisa membersihkan tanpa harus berhenti. Kita online dissolution dan juga bagaimana cooling water, pendingin, bisa membuat menjaga efisiensi daripada power plant. Karena turbin kondenser itu sangat terpengaruh oleh berapa efisien kita pendinginan. Itu adalah section di mana kita bisa dari segi chemical engineering bisa membantu geothermal supaya dia production-nya lebih besar dan efisiensinya lebih tinggi, supaya dia lebih affordable gitu ya, supaya geopower lebih affordable. Tapi di sisi lain yang adalah bagaimana supaya dia lebih last long, lebih sustain, kita sedang kembangkan namanya reservoir management ongoing research, dan yang ngerjain juga anak Indonesia gitu, itu membuat saya senang dan bangga gitu ya, anak Indonesia yang lagi dalam proses riset ini untuk memastikan bahwa berapa sih jumlah quantity yang kita re-eject dan bagaimana head quality-nya gitu, dan bagaimana itu hubungannya dengan baik lokasi, direction dengan production well quality gitu, dan juga chemistry-nya, karena yang dulunya nggak ada masalah sekarang bisa ada masalah gitu. Misalnya sulfatnya nambah karena kita pakai asam gitu, jadi ntar mungkin di re-injection well oke, tapi di production well ada kalsium sulfat skill, karena ini kan beroperasi 24 jam ya, terus ditambahin terus akan terakumulasi, beberapa chemistry akan terakumulasi. Itu juga perlu kita monitor secara lebih baik, dan itu perlu teknologi gitu ya, perlu teknologi tracer, kita perlu online monitoring, kita perlu software, kita perlu interpretasi data analisis untuk memastikan bahwa oke, ini adalah titik operasi yang kita aman, ini lokasi reinjection well yang kita paling memberikan recharge yang paling besar ya, sehingga mungkin sekarang chemical bisa 70 gitu, tapi kalau 70 impact-nya ternyata umurnya lebih pendek, jadi bisa dikawan simulasi ekonomi gitu ya. Oke, 85 itu yang titik optimum kita, karena di titik itu kita bisa dapat energi extraction yang cukup besar dan umur sumur yang juga cukup lama, sehingga itu affordable dan itu lebih sustainable gitu ya. Atau kalau teman-teman Gatrek itu mungkin lowest LCOE gitu ya, lowest levelized cost of electricity selama periode yang memang kita sudah targetkan. Jangan 10 tahun pertama atau 5 tahun pertama harganya produksi kita murah karena kita bisa maksimalkan energi extraction. 5 tahun kemudian atau setelah 10 tahun harga produksi kita naik tuh cost-nya, karena kita harus gali sumur lebih banyak gitu, dan belum tentu gali sumur itu bisa dapat. Kadang-kadang udah gali-gali dry gitu ya, gali lagi, dan itu bisa berakibat penurunan produksi dan biaya yang lebih besar of course ketika kita nggak dapat seperti yang kita inginkan, yang hilang 20 megawatt sumurnya, gali-gali dapatnya cuma 10 megawatt gitu ya, 10 lagi dari mana gitu. Jadi itu mungkin dari saya kenapa kita mau sharing ini tujuannya. Dan ini mungkin challenge dari chemical engineering. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengambil energy extraction dengan cost yang lebih optimum, di mana peran chemical engineer cukup besar di sana. Dan yang kedua adalah, setelah kita bisa mengekstrak, kita meyakinkan bahwa reservoir kita termanage secara baik ya, dari mulai kualitinya, untuk nanti impact ke production, dan juga umurnya, flow-nya, kuantitinya, gitu ya, sehingga bisa dapat LCOE yang lebih rendah, sehingga bisa dengan harga yang ditentukan, tentu
teman-teman juga banyak bekerja, dia formal banyak soal teks, soal apa yang perlu di-improve, tapi salah satunya adalah mungkin dari ini kalau kita bisa mencapainya soal yang lebih rendah, tentu kita bisa mengembangkan lapangan jadi geothermal power lebih baik ya, lebih cepat, lebih banyak, dan lebih sustain. Mungkin itu dari saya, Mas Adi, dan teman-teman semua. Silahkan untuk sesi selanjutnya. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy. Kalau istilah sekarang daging semua nih. Jadi kita jeda sejenak ya untuk masuk ke diskusi terbatas antara narasumber dengan panelis. Untuk istirahat sejenak lah. Bisa minum kopi, minum teh, atau mungkin sholat 10 menit sampai ya sekitar 10 menit. Kita istirahat. Mungkin bisa diputarkan video. Ya, ini dia.
Kita masuki bagian kedua, diskusi terbatas antara narasumber dengan panelis. Saya mohon panelis dari akademisi, dosen FTUI Pak Amin Raharjo terlebih dahulu, baru setelah itu Pak Sumaryadi. Silakan Bang Amin. Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi kedengaran suara saya? Jelas banget Bang. Oke, ya. Terima kasih Pak Tommy atas penjelasannya yang sudah cukup padat, jadi tentang ya terkait dengan proses daripada teknologi proses yang dominan memang secara kimiawi sesuai dengan background Bapak dan sebagainya. Nah, yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan sekarang ini masalah tipe resources atau tipe daripada sumber panas bumi ini. Kalau di Indonesia itu kan secara letak geografis adanya di pegunungan, benarkah? Nah, begitu ada di pegunungan, kira-kira sebagian besar apakah tipe apa ini sumbernya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang apakah ada material ikutan atau limbah yang sudah katakanlah nanti kalau enggak limbah setelah diproses, sebelum diproses apa, setelah diproses apa, bagaimana treatmentnya kira-kira gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini masalah biaya. Saya mencatat. Jadi biaya ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah tipe daripada resources, ya seperti apa, ya. Kemudian tipe daripada teknologi proses konversinya seperti apa. Bagaimana kemudian cost yang berikutnya adalah bagaimana pengaruh daripada treatment, katakanlah apakah itu limbah atau ikutan material. Kemudian ada biaya sosial dan yang tidak kalah penting mungkin adalah biaya potensi resiko. Jadi benar nggak ini menurut catatan saya. Terus kemudian tadi dikatakan bahwa biaya eksplor itu jadi dominan, benarkah demikian? Nah, yang terkait dengan biaya ini ujung-ujungnya adalah nanti BPP-nya, biaya pokok produksi, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana harga listriknya. Nah, ini terkait ini. Bagaimana geothermal ini jadi bisnis yang menjanjikan atau yang menarik tadi Abdurrahman itu secara ekonomis maupun secara teknis sekarang sudah banyak ya teknologi yang berkembang. Tetapi cara ini bagaimana bisa menjanjikan artinya menarik daripada investor untuk jadi pengembang di panas bumi. Nah, apakah masalah regulasi ini? Jadi sebetulnya harga yang layak itu berapa sih dengan berbagai tadi apa namanya tipe-tipe daripada biaya itu. Jadi yang layak itu berapa? Jadi saya terlepas dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya yang bisnis yang bisa menjanjikan itu dengan harga berapa? Nah itu mungkin jadi masukan. Jadi yang layak ya Pak ya. Jadi jangan untung yang gede-gede gitu loh. Yang artinya layak dan sebagainya. Terus saya setuju juga bahwa panas bumi ini bukan renewable energy sepenuhnya. Jadi ada waktu penyusutan. Ya sesuai dengan ilmu saintis itu katanya memang ada penurunan daripada sumber daya panas buminya bila itu dieksplor gitu kira-kira gitu. Demikian mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kembali Baik ke Bang moderator. Amin. Terima kasih. Saja ditanggapi Pak Tommy narasumber. Ya, suara saya terdengar jelas ya Mas Adi ya. Sorry tadi saya nggak lihat di Jelas. chat ada yang komplain mungkin. Ya, benar Pak. Lebih banyak di pegunungan karena apa? Karena magma itu kan paling dekat di pegunungan. Sebenarnya geothermal tuh mungkin ada di semua tempat gitu ya. Kalau kita ngebornya sangat dalam gitu ya, bahkan Rusia kan pernah punya teknologi ya sedikit mimpi, tapi dibilang saya injeksi air aja sekian puluh kilo gitu ke dalam perut bumi sampai mendekati magma sehingga saya membuat reservoir sendiri ya. Tapi ya itu cost-nya tentu aja sangat mahal gitu ya. Dan kita negara yang diuntungkan karena kita negara yang di daerah pegunungan berapi sehingga sumbernya reservoir itu nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi pegunungan juga menyimpan challenge tersendiri karena di mana kita punya industri yang besar di pegunungan itu ya. Di mana kita punya kota yang besar di pegunungan itu kan nggak ada gitu ya. Ya. Bandung aja yang itu masih di bawah pegunungan dari Pangalengan ke Bandung itu sekian kilo. Artinya listrik yang kita generate itu harus dibawa ke tempat-tempat usernya, which is lumayan jauh dan kadang-kadang
infrastrukturnya belum ada gitu ya. Hmm. Bawa alatnya ke atas, alat ngebor ke atas juga sangat costly gitu. Kemudian bangun kabelnya, bangun tiangnya, bangun segala macam trafonya, infrastrukturnya mahal. Makanya itu juga salah satu challenge buat geothermal karena usernya jauh, ya, usernya jauh. Jadi ya bisa macam-macam, bisa low enthalpy, bisa high enthalpy. Ini teman-teman geologi yang lebih tahu. Kadang-kadang saya juga bingung, tapi ya saya bilang kalau periangan itu emang keren lah. Tapi yang tersisa kita cuma ada low to medium yang banyak kan. Kemudian material ikutan gitu ya. Jadi air ini akan berkontak dengan bebatuan ini ada Kodo ini jago nih di oil and gas. Akan kontak dengan batu di mana air ada pelarut yang sangat baik. Sehingga dalam perjalanannya tuh air yang di reservoir itu akan tergantung bebatuannya, dia akan melarutkan banyak hal, ya, melarutkan banyak hal. Yang beberapa mungkin juga cukup bahaya gitu. Tadi saya bilang arsen gitu ya, arsenik dan segala macam. Dan geothermal ini reinjection tuh air yang udah brine yang udah pakai energi itu nggak bisa dibuang, Pak, karena dianggap sebagai limbah berbahaya. Memang mengandung beberapa material mineral yang mungkin bisa berbahaya, sulfur gitu ya, 2S, kemudian juga metal, sehingga memang harus dimasukkan lagi ke dalam perut bumi, ya. Tapi apakah dari brine tadi ada yang kita bisa ekstrak nggak untuk dapat tambahan byproduct ya? Itu mungkin Pak Yudis kemarin cerita, mungkin saya juga nggak ikut, tapi Geodipa itu salah satu lapangan yang punya kandungan litium di brine-nya cukup tinggi. Jadi kalau kita ambil litiumnya, kita ekstrak gitu ya, dan itu teknologinya available walaupun masih cukup mahal, bisa buat bahan baku baterai misalnya. Kemudian kita ambil silikanya, bisa bahan baku pharmaceutical ataupun kosmetik gitu. Jadi bisa diambil, tapi tantangannya memang tentu aja perlu strict regulation dan treatment yang khusus supaya juga jangan menimbulkan impact, misalnya gara-gara pakai bedak dari pupur ataupun scrub dari geothermal, jadi nanti malah kena kanker gitu ya. Makanya silikanya nggak boleh mengandung heavy metal, itu another thing. Nah, ini kalau soal biaya ya, saya cuma bisa bicara yang saya tahu aja gitu. Jadi terutama dari segi chemistry ya, semakin besar lapangan, semakin besar megawattnya ya. Itu berarti semakin besar megawattnya dan semakin kecil flow-nya, biaya porsi biaya chemical di dalam total cost itu akan jauh lebih kecil gitu. Jadi makanya kalau high enthalpy itu biaya chemicalnya lebih kecil. Kalau dia temperaturnya lebih tinggi, tentu aja 1 ton brine memberikan megawatt yang lebih besar. Tapi kalau enthalpy-nya lebih rendah, 1 ton brine memberikan megawatt yang lebih kecil. Sementara chemical biasanya tidak memperdulikan itu enthalpy tinggi apa enthalpy rendah. Dia base-nya on flow gitu. Jadi kalau dia 100 meter kubik, saya injeksi 5 ppm, ya 5 ppm 100 meter kubik. Jadi basically semakin rendah enthalpy, porsi chemical akan semakin besar. Semakin kecil power generation, biaya chemical akan semakin besar. Dan juga jadi challenge ketika kita mengembangkan Nusa Tenggara gitu ya. Bikin 20 megawatt aja nggak ada usernya gitu ya. Nah, bikinlah 10 megawatt gitu ya, yang kecil 10 megawatt gitu, atau 15 megawatt gitu. Itu porsi semua hal jadi lebih mahal per megawattnya, karena bangun 100 megawatt dengan bangun 15 megawatt, gali sumurnya, kemudian terutama dari segi chemicalnya mungkin relatif sama aja, sehingga biaya chemical ke total biaya akan lebih signifikan, yang otomatis akan menaikkan biaya produksi ya, biaya pokok produksi gitu ya. Ya ada teknologi, pilihannya udah makin banyak Pak, tapi mungkin memang harus semakin banyak di Indonesia kan gitu ya, semakin banyak teman-teman di Indonesia yang mengembangkan sehingga teknologinya bisa lebih murah gitu ya, bisa lebih murah. Tentu kerjasama dengan luar penting, tapi kalau kita lebih banyak bisa adanya di sini, misalnya fabrikasi alatnya nih, atau Separemi ikut nggak tuh, Ormat juga lagi mau bangun local fabrication gitu ya, Ecolab bangun geothermal center of excellence-nya di Indonesia gitu. Kalau kita makin banyak menarik perusahaan-perusahaan teknologi luar untuk melakukannya di sini, yang mana tenaga kerjanya juga orang kita, tentu aja pengembangan teknologi di dalam negeri ini akan bisa lebih maju dan lebih
terjangkau biayanya ya. Resiko tentu aja banyak, teman-teman geothermal yang lebih tahu gini. Jadi geothermal nih kadang lokasinya kita nggak bisa milih. Ada yang lokasinya itu adanya di tengah-tengah, bukan kayak bangun petrochemical ya, atau kalau misal bangun offshore tuh ya, bikin ngebornya bisa di tengah laut nggak ada orangnya. Geothermal kadang-kadang kita mau ngebor tuh udah ada kampungnya, udah ada sayur di sana, perkebunan di sana. Jadi kita ngebor di mana sekelilingnya adalah penduduk gitu, yang tentu nggak bisa dipindah, nggak banyak juga bisa dipindahin gitu. Jadi karena sumber teman-teman geothermal ini banyak, jadi ada beberapa sumur mungkin terdekat dengan pemukiman penduduk, yang mana kalau terjadi kecelakaan gitu ya, terjadi apa namanya suatu accident seperti ada beberapa terjadi, itu bisa berimpact langsung karena penduduknya dekat gitu ya Pak ya. Impact sosialnya lebih besar dibanding kalau kita bikin kawasan industri petrochemical, refinery, karena itu kita bisa isolasi itu. Kita bisa isolated system bahwa nggak ada orang boleh masuk ke situ. Kalau geothermal seringkali nggak bisa gitu karena penduduknya udah di sana gitu. Masa kita usir semua kan nggak bisa gitu. Paling kita membuat batas tertentu. Tapi itu masih kadang-kadang masih dalam jangkauan. Ketika terjadi accident masih dalam jangkauan dia bisa terpapar gitu ya. Jadi buffering sistem itu di geothermal agak susah tapi sangat penting itu karena itu kebunnya dia gitu. Itu lahannya dia gitu. Masa kita pindahin. Jadi itu juga salah satu faktor penghambat dari pengembangan geothermal karena nggak bisa milih, kadang-kadang lokasinya memang udah ada orangnya. Kalau soal harga yang layak, regulasi itu Riza jagonya itu Pak, kemarin dia kerja sama dengan LPM FEBUI ya. Ya pinginnya sih tentu jauh lebih tinggi daripada fosil ya, karena biayanya lebih besar. Tapi bagaimana itu bisa terjangkau juga itu ayam dan telur. Makanya teman-teman mungkin sekarang ada yang usahain. Ada dua hal saya pikir lakukan bagaimana teknologi itu bisa lebih efisien, pompa submersible, kemudian juga binary dan chemical, kemudian hal yang lain itu biaya pengeboran yang lebih murah gitu. Saya pikir banyak tuh udah teknologi yang bisa lebih murah. Kemudian juga pengurangan teks ya. Jadi mungkin harganya nggak gitu naik, tapi teks itu kita kan teksnya berkali-kali tuh. Teks ini, teks ini, teks itu, teks ini. Sebenarnya kalau teks itu bisa berkurang, akan banyak membantu. Mungkin salah satu temuan rekomendasi dari FEBUI ya Pak Amin. Tapi saya nggak mungkin bahas, nggak mungkin terlalu detail lah karena saya nggak ngerti soal ini. Mungkin itu dari saya Pak Amin. Terima kasih. Oke, mungkin satu lagi nih Pak, ini masalah Pak. tadi ya mungkin tadi masalah regulasi ya, memang perlu masalah birokrasi dan sebagainya. Tapi sekarang masalah SDM nih Pak, kemampuan atau kompetensi orang kita itu, kalau saya percaya kalau di teknologi kimia mungkin sudah itulah tidak ada masalah. Mungkin teknologi apa lagi Pak yang perlu kita siapkan, artinya teknologi kimia juga masih banyak masih challenge ya Pak ya, karena kan teknologi kimia sebenarnya ya kayak misalnya jurusan saya lah ya, teknik gas petrokimia, teknik kimia itu kan tadinya kan lebih ke minyak bumi Pak. Negara kita ini kan lebih banyak di develop teknik itu ya, sumber lapangan pekerjaan. Nah itu adalah minyak bumi. Geothermal jadi masih banyak challenge ya Pak. Itu dari teknik kimia. Cuman karena gini Pak, geothermal itu kita terbesar ya di dunia dengan tadi yang kita bilang bahwa semua sumur tuh berbeda. Jadi itu semua sumur tuh punya karakter yang berbeda, sehingga exposure orang Indonesia ke lapangan geothermal dan segala macam karakter yang berbeda itu bisa lebih besar daripada negara-negara lain. Kalau minyak kan kita bukan paling gede gitu. Jadi dan udah lama lagi. Jadi orang mana Amerika bisa bilang dia jauh lebih pintar soal minyak and gas gitu, petroleum dan energi. Tapi kalau geothermal saya pikir sebentar lagi kalau kita berusaha lebih kencang kita bisa bilang kita jauh lebih pintar gitu. Jadi kalau ada collab kadang-kadang saya ya mau belajar ke sinilah gitu. Orang kita lebih banyak pengalamannya gitu. Saya pikir teman-teman yang lain di geothermal juga bisa banyak tuh inovasinya. Cuma kita tentu harus lebih berakselerasi ya, terutama di riset dan pendidikan gitu. Kita masih kirim orang ke Norway untuk belajar, kita masih kirim orang ke New Zealand untuk belajar. Saya menantikan seharusnya orang New Zealand, berapa sih besar New Zealand geothermal itu gitu kan ya. Orang New Zealand lah belajar geothermal sama kita. Orang kita punya geothermal lebih gede, kenapa kita bisa belajar sama dia gitu. Tentu tapi butuh usaha yang lebih banyak ya Pak ya. Masih banyak Pak yang bisa dilakukan, dan saya pikir SDM kita karena kita paling besar,
exposure-nya paling banyak, pengalamannya paling banyak kalau kita melakukan langkah-langkah terutama di riset yang lebih lebih besar ya. Saya pikir harusnya kita bisa, ya kita mungkin nggak nomor satu di tempat lain gitu ya, karena tapi Ya, nomor di geothermal harusnya kita nomor satu, Pak. ya, ya. Kalau SDM kita Mungkin, siap ya. Terima kasih, mungkin Pak. ada masukan Pak untuk Arya ke perguruan tinggi ya, kita kan artinya yang penyediaan SDM ya, masukan mungkin apakah kurikulum, apakah bagaimana kira-kira, mungkin itu masukan bagi kita artinya untuk supaya tadi mengejar. Kita tahu kita katanya panas bumi 40% adalah nomor gitu, tapi kita kok malah tadi Bapak kita kan mestinya orang belajar ke kita gitu. Ya, kira-kira masukan untuk ke perguruan tinggi itu apa Ya, Pak? ya masih klasik sih, Pak. Masih klasik, Hmm, kerjasama dengan industri harus lebih dekat gitu ya. Lebih hmm, ini kita masih banyak sekali tuh harus kirim ke luar negeri gitu. Walaupun hmm, idenya dari anak-anak kita, ya teman-teman hmm, kita. Ide besarnya, even ide kita, ketika mau melakukan tes kita harus kirim keluar tuh, Pak. Karena kita nggak punya peralatan lab untuk ya, ya, masih kirim ke New Zealand, masih kirim ke Amerika, banyak tes corrosion inhibitor, skill inhibitor. Saya pikir juga banyak banyak tes dari mechanical operation yang tetap kita harus kirim. ya, ya, Tempat lain itu turbinnya geothermal tuh luar biasa canggihnya gitu ya. iya, Metalurginya, jadi teman-teman metal juga masih banyak tantangan. iya, Jadi saya iya, nggak tahu karena juga untuk bikin lab itu juga nggak murah sih, Pak. Nggak murah juga untuk iya. riset. Paling nggak gini, Pak, mungkin simulasi aja, Pak. Ya. Hmm, Lagi pengerjaannya gimana sih simulasi termodinamika dan eksergi iya, dari mulai sumur sampai ke belakang sehingga kita bisa kalau rubah pressure dan iya, temperatur kita langsung dapat efisiensinya. Saya pikir itu kan nggak terlalu iya, iya, perlu investment capex iya, lab ya iya, untuk iya, komputer iya, sama orang aja. Itu kalau iya, apa namanya pendidikan universitas mau di situ aja udah iya, iya, udah iya, banyak gitu, Pak. Gitu. iya, iya. Ya klasik sih, Pak, masalah Ya, kerjasama. ya Terima memang kalau kasih. bicara klasik Pak repot Pak, apalagi Iya. sekarang efisiensi biaya. Jadi Ya, Pak. pengadaan lab saya tahu, saya dulu juga lama di kepala lab, waduh, nggak ada Pak. Jadi Iya, pengadaan alat baru itu susah bener gitu ya. Biarpun siap. kita UI nambah besar Iya. gitu, tetap aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, Gitu ini makasih Pak Amin. tantangan buat kami dari perguruan tinggi. Iya, Makasih Pak. Pak Adi. Makasih, Pak. Baik, Bang Amin. Banyak nih pertanyaan dari Bang Amin. Lanjut sekarang Pak Sumaryadi. Silakan Pak Sumaryadi. Oke, terima kasih Pak Tommy. Luar biasa nih. Suara saya terdengar ya? Jelas Pak. Dengar, Pak. Yang Baik. mana ini? Luar biasa nih, paparannya cukup lengkap. Saya orangnya pelupa Pak, jadi harus mencatat. Ya, Pak. Jadi ya, karena mencatat, saya ada beberapa catatan nih dari masalah chemical engineering. Eh, Yaitu bagaimana meningkatkan tadi masalah emisi karbon, ya, eh, termasuk arah lingkungan ya, termasuk H2S tadi ya. Kemudian yang paling penting adalah optimalisasi proses ekstraksi dan konversi energi ini. Lalu eh, juga tadi masalah scaling ya, pengolahan fluida terkait dengan efisiensi dari thermal. Yang keempat operational cost, yang kelima masalah cogeneration, yaitu tadi masalah binary dan lain-lain. Nah yang keenam nih saya tertarik dengan masalah inovatif ya dari geothermal. Nah, eh, dari beberapa catatan itu termasuk Bapak tadi menyampaikan LCOE. Ya. Nah, dari yang tadi Bapak paparkan, kira-kira ya chemical engineering ini atau proses chemical yang dapat di-engineeringkan itu berapa persen ya Pak dari total cost-nya produksi dari geothermal? Eh, Mungkin itu kan saya coba-coba apa namanya mencari browsing itu agak agak ambigu menurut saya karena beberapa faktor yang itu perlu dipertimbangkan. Nah ini terkait dengan efisiensi dan risk. Tadi Bapak sampaikan risiko di geothermal, ya. Jadi eh, yang ingin saya dapatkan adalah antara cost yang dikeluarkan sama efisiensi yang didapat dari proses chemical engineering. Kemudian yang kedua,
Tadi Bapak menyampaikan juga masalah maintenance terkait dengan scaling apa namanya, kita bisa slot atau scaling. Eh, adakah monitoring system by chemical ya Pak ya, by chemical yang dapat kita pakai sebagai eh, eh, apa namanya reliable chamber maintenance RCM yang dasarnya dari condition based maintenance kan ada biasanya kalau barang-barang berputar, chemical, panas itu pasti ada monitoring yang menunjukkan failure path terhadap aging atau fatigue-nya suatu logam atau dan lain-lain. Ini kan ada pattern-nya, polanya. Mungkin dari sisi chemical, apa material atau sarana apa yang bisa dipakai. Kalau di trafo, saya sering komunikasi sama stafnya Bapak. Ya. Kita nguji minyak, dapat DGA, ah, kita dapat apa namanya, triangle duple apa namanya, eh, eh, yang pemburukan kertas itu, ya degree of polymerisasi, dan langsung dapat tuh, oh, kita estimasi sekian tahun lagi terjadi pemburukan performance. Ya. Nah, kalau yang untuk di pembangkitnya apa Pak? Yang ketiga Pak, mudah-mudahan eh, ini Pak masih ada slot waktu untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, tadi Bapak bicara masalah riset, ini menarik ya riset, apalagi kan ini banyak kalangan akademisi ya riset. Tadi Pak Amin udah nyampaikan riset ini terkendala dengan dana, apalagi sekarang diefisiensikan ya Pak Amin ya. Nah, makin berat lagi. Eh, eh, saya tahu Ecolab ini sudah lama, berkecimpung. Nah, eh, tadi aku sampaikan bahwa geothermal tipikal di Indonesia seperti ini. Nah, berdasarkan riset dari Ecolab ini, tipe yang mana sih Pak yang bisa cocok itu yang dikembangkan ya? Apa geothermal yang tipe apa yang bisa dikembangkan di Indonesia ya sangat cocok sehingga antara kita bicara optimization investasi ya investasi yang apa yang optimal itu Pak 3 pertanyaan dari saya Pak semoga apa namanya bisa membantu saya lebih memahami kan saya basic saya elektro Ya, Pak saya belajar Bapak kan ya, kimia Pak. jadi ya Pak kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sumaryadi. Yang pertama mungkin soal chemical cost ya. Jadi kalau kita biasa dengan PLTU misalnya ya, PLTU itu chemical cost termasuk specialty atau commodity itu lebih kecil daripada 1% tuh Pak. Karena yang paling besar tuh namanya adalah coal, fuel yang paling besar sebagai cost gitu ya. Chemical tuh lebih kecil daripada 1%. Di geothermal fuelnya nggak ada, fuelnya free gitu sebenarnya karena fuelnya magma gitu ya. Dan chemicalnya yang digunakan bisa lebih banyak gitu, bisa lebih rumit teknologinya sehingga persentasenya bisa meningkat gitu ya, bisa 5, bisa 10, even lebih pada 10% dari total operating cost-nya ya. Itu ada labor, ada depresiasi, ada yang lain-lain tuh itu bisa sampai 10%-an even more gitu ya. Jadi sebenarnya room untuk improvement dari segi chemical juga masih banyak gitu ya. Tentu sekarang kita bisa mengatasi, tapi bagaimana supaya bisa lebih optimize ya, bisa lebih optimize karena itu cukup signifikan. Makanya saya bilang chemistry jauh perannya di geothermal dibanding PLTU. Kalau PLTU itu chemistry cuma bagian kecil gitu ya, tapi kalau geothermal chemistry bagian besar sehingga optimization cost baik cost performance maupun total cost itu masih roomnya masih besar gitu ya. Kemudian efisiensi geothermal ini kecil, Pak. Ya, kalau kita bicara sekarang super critical mungkin udah bisa di atas 40%, combined cycle mungkin udah bisa sampai 50% above gitu ya, PLTGU mungkin yang baru-baru. Geothermal tuh masih paling 10-15% aja, Pak, dari energi yang input bisa jadi megawatt gitu ya. Karena memang sumber energinya, entalpinya, kualitinya rendah ya. Bicara PLTU kita bicara 330 bar 650 derajat Celcius steam yang dry gitu. Di sini cuma 200-an, 150-an derajat. Jadi efisiensinya rendah. Tentu banyak dari segi mechanical operation yang dilakukan gitu untuk meningkatkan efisiensi terutama dari turbin gitu ya. Kemudian juga binary plant turbinnya supaya lebih efisien, pompanya, rotating equipmentnya supaya lebih efisien, apa namanya, auxiliary
megawatt ya parasit yang digunakan untuk internal supaya lebih sedikit ya ejector gitu ya, supaya pemakaian listriknya supaya semakin sedikit. Kemudian monitoring terkait isu chemistry, ya ini penting karena kita sekarang beroperasi makin ke arah yang risknya makin tinggi gitu ya, tinggi. Ada nggak kita lakukan sekarang udah banyak gitu, tapi sebenarnya masih banyak yang masih banyak yang bisa diimprove gitu ya. Misalnya laju korosi gitu. Udah ada manual tuh Pak, udah ada standarnya gitu. Misalnya laju korosinya di bawah 5 MPY, di bawah 10 MPY gitu ya. Jadi itu dimonitor setiap bulan. Tapi kadang-kadang tiap bulan tuh terlambat gitu ya untuk ngambil corrective action, sehingga orang mulai lari ke online corrosion rate yang tiap menit dia bisa lihat laju korosinya dan bisa ngambil corrective action gitu. Kemudian scaling deposit sekarang tuh pakai kupon yang diambil sebulan sekali minimum atau 2 bulan sekali dengan penambahan milimeter per year tertentu standarnya. Kalau di bawah itu kita anggap aman, di atas itu kemungkinan ada deposit. Tapi ternyata itu juga nggak cukup gitu ya, karena seringkali terlambat dan sebulan diambil baru, waduh tebal depositnya. Sementara penurunan efisiensi sudah terjadi, sehingga kita lagi kembangin juga ya online monitoring, U-value, kemudian temperatur pinch point, kemudian dan online chemistry monitoring lainnya yang bisa memberikan informasi lebih cepat dan setiap saat 24/7 gitu ya. Sehingga karena sumurnya kadang-kadang bisa berubah gitu. Kita nggak ini tiba-tiba dia berubah atau kondisi operasi bisa berubah, dan ketika kita cuma ambil setahun sekali, ada sebulan sekali, mungkin terlambat. Yang tadinya harusnya nggak perlu cleaning jadi perlu cleaning karena terlambat. Jadi monitoring penting dan makin itu kemarin mungkin Pak Zulfi itu cerita ya, itu salah satu anak Tekim UI itu Flow Max itu paten pertama di dunia gitu, measure 2 flow gitu ya. Anak Tekim UI juga saya bangga tuh sama teman kita di PGE. Itu penting untuk monitor itu. Karena kalau ada penurunan temperatur, penurunan entalpi, dan penurunan flow, dia bisa langsung kasih 24/7 bahwa ada masalah. Kemudian kalau kita punya heat transfer monitoring, punya deposit monitoring, kita bisa langsung kecilin tuh. Masalahnya ternyata memang ini penurunan flow karena deposit, di mana lokasinya. Kemudian apa yang kita mesti lakukan? Bisa nggak kita online cleaning? Bisa nggak kita cuma rubah dari dosis chemical tanpa harus shutdown, kemudian cleaning, itu penting gitu ya. Makin berkembang, dan saya bilang